Cek. Udah kan? Aman. Tadi aku cek. Oke. Tadi untuk jawabannya udah cukup dari Ibu. Itu jadi idealnya memang harusnya ada, cuman balik lagi ada atau tidaknya itu yang memiliki tusi terkait manajemen resiko secara makro di Pemprov DKI itu inspektorat. Jadi memang dalam proses perencanaan program kerja ya, dalam proses dalam proses melakukan identifikasi resiko, jadinya kita sifatnya itu ya untuk pemenuhan kinerja dari inspektorat, paham ya? Jadi idealnya adalah kita memang melakukan itu untuk kepentingan Kesbangpol kan. Cuman balik lagi karena itu tidak ada SDM, tidak ada tusi secara spesifik yang kemudian harus menyebutkan, dan itu sifatnya adalah baru kan. Harusnya kalau memang ini sesuatu yang embedded di dalam organisasi, harusnya itu masuk dong di salah satu tusi kita. Cuman karena tidak ada di tusi kita, ya otomatis kita tidak melakukan itu, kecuali SKPD yang punya core tusi itu mengimbau semua SKPD melakukan itu, which is itu baru terjadi 2024 itu tadi yang saya sebutin. Jadi identifikasi risikonya terhadap kendala-kendala ada, menghambat pencapaian target ada, tapi tidak ideal, paham ya? Jadi kita melakukannya hanya sekedar formalitas untuk memenuhi permintaan dari inspektorat itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana tahapan analisis resiko yang dilakukan untuk memetakan mana resiko yang memiliki dampak paling signifikan terhadap keberhasilan program? Jadi speaking about resiko ya, especially manajemen resiko, ini juga sebenarnya karena ini baru tadi kan baru 2024, dan sebenarnya dalam perjalanannya itu gue secara pribadi sebagai analis perencanaan anggaran baru belajar gitu, maksudnya baru mendapatkan banyak point of view terkait manajemen resiko ini. Sebenarnya kalau gue melihatnya, resiko yang dimaksud ini POV-nya dari mana? Resiko secara, kalau ini kan kepatuhan internal ya, berarti kan resiko hal-hal yang terjadi yang sekiranya itu hal-hal yang menyangkut internal Kesbang aja. Sementara kalau gue orang perencanaan, karena balik lagi kita merumuskan program kerja itu berdasarkan teknokratis tadi, substansi itu sih, gue melihat resiko itu sifatnya dalam pelaksanaan tusi kerja Kesbangpol itu akan menimbulkan resiko apa? Contoh, di bidang kewaspadaan salah satu subkalnya itu adalah tentang penanganan konflik sosial, dan lately di 2025 kan sempat ada tawuran gede tuh. Nah, maka resiko yang aku pikirkan adalah gimana caranya supaya kedepannya SDM di Kesbangpol yang sedang monitoring di lapangan, mereka terlindungi atas resiko-resiko dari pelaksanaan tusi itu tadi, paham ya? Jadi sebenarnya ini sebenarnya masukan juga nih buat Aurel ya, untuk melakukan penelitian ini. Resiko itu sebenarnya kalau dalam konteks SKPD itu dilihat dari angle yang mana? Kepatuhan internal as in tidak ada, let's say disiplin waktu, tidak ada gratifikasi yang sifatnya seperti itu, atau pelaksanaan tusi yang sifatnya itu eksternal. Ketika kita menangani ormas, misalkan menangani ormas yang parkir liar, ada resikonya apa? Resikonya ya mungkin ya tawuran, ya kita ya entah digebukin atau gimana gitu. Jadi resiko itu sebenarnya dilihat dari apa? Dilihat dari kepatuhan internalnya itu, apakah yang sifatnya administratif atau sifatnya tusi yang keluar. Jadi mungkin itu juga bisa jadi bahan ya masukan ya. Jadi kami pun di sini menganalisa resiko akhirnya ya yang sifatnya itu eksternal gitu. Jadi contoh, misalkan kita punya tujuan Indeks Demokrasi Indonesia, di dalam situ kan ada pasti partisipasi politik. Nah, pasti yang kita pikirkan adalah
partisipasi politik di tahun 2029, karena yang kemarin kan udah lewat nih. Berarti resikonya apa ya? Oh, secara data 2029 Gen Z akan lebih banyak memilih. Nah, jadi kira-kira resikonya apa? Oh, Gen Z ini mulai tuh kita bikin kajian. Oh, Gen Z ini secara referensi politik dia lebih suka yang A, B, C, D, sehingga kemungkinan resikonya dia akan apatis. Nah, hal-hal seperti itu kan masuk dari resiko kan. Tapi apakah kemudian itu? Nah, that's why balik lagi, apakah kemudian analisis resiko itu dilihat dari point of view yang mana? Karena kalau kami melakukan di sini sejauh ini ya, tahapan analisis resiko dilakukan untuk konten yang paling dampak paling signifikan, yang sifatnya eksternalita di atas pelaksanaan tusi atau implementasi. Dan caranya bagaimana? Dari inspektorat tuh dia ngasih kertas kerja gitu, bentuknya Excel. Nanti minta aja itunya di Mbak Lani. Di Excel itu udah dipetain tuh identifikasi resikonya seperti apa, ada apa tuh namanya, apa sih, Mbak Lani, identifikasi resiko yang ada nilai-nilainya itu apa namanya, si kotak warna-warninya itu apa? Bukan sistemnya, yang di matriks, betul. Jadi di matriks warna-warninya itu kita ngukur sendiri, oh sekiranya kalau pelaksanaan hal-hal yang menyangkut penanganan konflik sosial ini resikonya tinggi nih, karena kita berhadapan langsung dengan tawuran, dengan demonstrasi kayak gitu, dengan penertiban pasar kayak gitu. Jadi resikonya besar. Jadi yang bisa kita lihat, pertanyaan nomor 3 ini, dampak paling signifikan terhadap keberhasilan program, ya otomatis kita memilihnya berdasarkan resiko eksternal dari tusi kita. Kalau misalkan ideologi wawasan kebangsaan misalkan, ya mereka berhubungan sama pelajar-pelajar, dia sosialisasi, nggak ada resiko dong. Maksudnya resikonya kecil gitu. Misalkan Poldem dia berhubungan dengan parpol, sekalipun ada konflik dengan parpol yang sifatnya bisa diskusi di meja loh, bukan yang kayak teman-teman kospada yang harus turun ke lapangan ngadepin demonstran kayak gitu. Jadi analis bagaimana tahapan analisis resikonya ada melalui kertas kerjanya inspektorat. Terus untuk memetakan mana risiko yang memiliki dampak paling signifikan, ya kita berdasarkan tusi kita di mana yang sekiranya berhubungan langsung sama masyarakat. Bagaimana sebab perencanaan melakukan evaluasi secara berkala terhadap tingkat pencapaian sasaran program kerja yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja. Ya, jadi ini kebetulan aku sendiri nih yang melakukan evaluasi. Jadi dalam satu tahun itu kita melakukan evaluasi 2 kali, jadi per semester. Jadi bulan Januari sampai Juni, kemudian bulan Juli sampai bulan Desember. Apa aja sih yang dievaluasi? Tentu namanya evaluasi itu kan kalau kita sudah merencanakan, berarti kan kita punya target, kita punya tujuan. Nah, yang dievaluasi ya sebenarnya gampangnya sesimpel yang sudah kita lakukan ini sesuai nggak sama target. Itu both kinerja dan juga anggaran. Itu beda ya. Jadi ada kinerja, evaluasi kinerja sama-sama evaluasi anggaran. Kalau evaluasi anggaran dia sifatnya serapan. Jadi misalkan nih, kamu selama 6 bulan ini, selama 1 tahun anggaran Kesbangpol let's say misalkan 1 miliar. Nah, selama 1 miliar yang sudah dianggarkan untuk 1 tahun, selama semester 1 itu udah keserap berapa? Nah, dalam 1 tahun ini setidaknya minimal kalau separuh berarti 50. Nah, apakah dari Januari sampai Juni ini sudah 50%? Nah, itu dari segi evaluasi anggaran. Kalau dari segi evaluasi kinerja, kita kan sudah memetakan tuh dalam 1 tahun kita tuh mau ngapain aja sih. Tadi kan di Renstra tadi 5 tahun kan ada, misalkan fokusnya untuk tahun 2026 adalah sosialisasi pemilu gitu, misalkan fokusnya sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu ini target kinerjanya apa, akan dilakukan di bulan apa aja, misalkan di bulan let's say di TW2 di bulan Mei, Juni gitu. Di TW1 kita kajian dulu deh, undang orang-orang FGD dulu sama pakar, sama akademisi politik kayak gitu-gitu ya. Nah, yang dievaluasi itu sesuai nggak dengan target yang udah kita tentukan. Jadi dari Januari sampai Juni ini si Poldem udah ngapain aja.
lu udah kemana aja, lu udah bikin acara apa aja. Nah, dalam mengevaluasi ini kan tentu bagus atau enggaknya, efektif atau enggaknya satu kinerja atau enggak, itu kan ada indikatornya. Indikator utama yang digunakan oleh Kesbangpol itu tadi Indeks Demokrasi Indonesia. Jadi di Indeks Demokrasi Indonesia itu ada turunan-turunannya. Kita udah melakukan A, B, C, D itu checklist kayak gitu. Dan selain di Indeks Demokrasi Indonesia, kita juga ada sasaran sama tujuan yang udah ditentuin di Renstra. Misalkan kayak sasaran tujuannya adalah mengurangi jumlah korban konflik sosial. Itu ada hitungannya, berapa per berapa dikali berapa persen dalam 1 tahun, ketemu tuh angkanya. Nah, angka itu sesuai nggak dibandingin sama yang tahun lalu, nambah kurang gitu. Jadi evaluasinya sifatnya ya seperti evaluator pada umumnya ya, maksudnya apakah pelaksanaannya itu sudah sesuai target. Kalaupun ada kendala, ada permasalahan, ya itu dielaborasi di situ. Bapak dan Ibu, jika dilihat kondisi ekonomi Dua pertanyaan terakhir, apa saja indikator itu atau standar capaian yang digunakan untuk menilai bahwa kualitas output dari suatu kegiatan ini dinilai sudah berhasil dan memenuhi perencanaan awal? Nah itu tadi sebenarnya udah nyambung ya. Pasti kita punya indikator kalau untuk substansi tusi Kesbangpol itu adalah Indeks Demokrasi Indonesia. Jadi perhatikan yaitu yang pertama terkait tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi justru disumbang oleh lulusan SMA sekitar 7,58%. Hal ini juga menjadi catatan adanya ketidaksesuaian kompetensi pendidikan dengan industri. Kemudian untuk proporsi pekerja formal kita menurun tipis sehingga pekerja informalnya juga naik dan mendominasi sekitar 38%. Sambil record aja. Juga dengan kondisi saat ini adanya lonjakan biaya hidup tinggi dapat memicu migrasi keluar warga rentan dari utamanya dan Juninya belum berakhir, jadi gue belum bikin laporan evaluasi. Jadi harus nunggu sampai Juninya berakhir baru gue bikin laporan. Dari Januari sampai Juni itu ada aja. Keluar lebih tinggi daripada migrasi masuknya. Kondisi penambahan penduduk Ini laporan kinerjanya kayak gini ya. Jakarta Per semester ya. saat ini bukan lagi murni karena Tujuan atau sasaran membangun toleransi dan kerukunan masyarakat multikultural. namun juga bisa diperhatikan lebih lanjut adanya dipicu oleh Demokrasi. Di dalam indeks demokrasi terlalu tahu kan ada sub indikatornya macam-macam. pengentasan kemiskinan ini Dijadikan perlu diperkuat dengan indikator mutu. Dijadikan indikator mutu kita atas standar capaian untuk menilai kualitas output yang sudah kita lakukan sesuai atau enggak secara nilai itu bagi bagus. pekerja informal rentan yang sudah mencapai Target semester 2 segini, realisasinya segini, capaiannya kan dari ini ya, ini bagi ini kali 100% dapatlah angkanya segini, nilainya segini, kayak gitu. Jadi udah ada pakemnya gitu, udah ada standarisasinya. Terus kemudian tujuan sasaran pembinaan ideologi, kerukunan, kerakyatan, kewaspadaan dalam menjaga ketentraman bebas dari segala ancaman. Indikatornya apa? Persentase penurunan kejadian konflik sosial. Targetnya 10,81, realisasi 24%, karena melebihi dari target. Kemudian indeks kedalaman kemiskinan Ada dan hitung-hitungan peran kemiskinan juga itu menurun cukup signifikan. Indikator persentase penurunan kejadian konflik sama dengan Selain itu dari jumlah kejadian konflik tahun sebelumnya dan yang satu dikurangi bla bla bla. Ada habis itu tujuan sasaran mewujudkan peran aktif masyarakat pada lembaga demokrasi. Indikatornya apa? Jadi ini adalah indikator besar suatu badan kita itu, tusinya itu apa aja yang kita mau sasar, goalsnya itu apa, untuk mencapai itu indikatornya apa aja yang mesti di checklist. Nah terus di sini gue ngejelasin nih kayak misalkan contohnya. Baik Bapak Ibu, untuk membedah sebenarnya jumlah warga miskin tersebut adalah warga yang berada di bawah garis kemiskinan, yang mana ternyata untuk kondisi garis kemiskinan sendiri didominasi oleh pangan, yaitu dari komoditas beras.
Kemudian juga adanya Ada sasaran strategis membangun toleransi temuan data bahwa Nah, untuk berdasarkan hasil dan FGD harapan pada untuk kelompok kerja dapat punya terhadap menekan beberapa kejadian konflik yang PUU menyebabkan di bawah penurunan nilai. 3,2%. Karena tadi yang turun kan? Iya. Nah, Selain kenapa itu sih juga nilainya dapat turun? Oh, menaikkan ternyata ketahanan pada pangan di atas prakteknya ada kekerasan oleh 71,52% aparat dan kepolisian diharapkan Polri dalam penanganan pemerintah aksi provinsi demokrasi, Jakarta juga pembubaran aksi bisa demo, memberikan intimidasi. Nah, di intervensi sini gue jelasin sisi kenapa nilai itu masyarakat turun, yang kenapa berkaitan nilai dengan itu hanya tercapai. Itu ada ininya, ada penjelasannya. Penjelasannya. Terus untuk kejadian konflik terkait kebebasan berpendapat dan bertempat di Jakarta memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi BPS dalam merumuskan nilai indikator. Terus cukup dinamis mengingat tahun tersebut adalah tahun politik, kan baru anget-angetnya nih, baru kepilih kan. Benar. Nah, DKI Jakarta masih menjadi pusat atau barometer politik nasional sehingga tensi masyarakat dan arah pemberitaan media menjadi sangat dinamis. Terus dikasih juga terus upaya apa yang telah kita lakukan. Kesbangpol telah melakukan upaya yang maksimal dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas tahun politik. Nah, ini yang kita lakukan nih berkaitan dengan tusi-tusi Poldem ya waktu itu ya. Terus pilkada, penjalangan sosialisasi, rapat koordinasi, apel kesiapsiagaan, realisasi pendanaan pilkada bertiga, memfasilitasi hal-hal lainnya terkait kayak gitu. Jadi di evaluasi target kita, kan kita punya target tadi 9769 kalau lu lihat tadi, kalau lu ingat nih. Nih, Iya. 9569. 9569. Kok realisasinya cuma segini cuy? Ya, kan pasti kan yang mana tertinggi paham ya. masih Jadi berada kalau di dari sini indikator mutu atau standar capaian digunakan untuk menilai baik kualitas output, ya pasti dari indikatornya, dari nilai yang udah ditetapkan di indikatornya. Berarti kalau lu misalkan 100% berarti nilainya bagus dong, berarti secara mutu sesuai. Tapi kan pada prakteknya kita realisasinya hanya sekian. What happened? Meskipun capaiannya tetap di atas 90%, 90%. bagus ya, cuman kan tetap kita harus ada reasoning kenapa kok ini tidak sesuai standar mutu yang sudah di yang perlu tentukan menjadi 95. catatan bersama itu adalah ada penjelasannya, kondisi di gitu. program Balik lagi, kelompok Kesbangpol strategi itu 3, menangani hal-hal yang yaitu tadi apa? penurunan kantong Intangible. kemiskinan yang Exactly. mana Jadi memiliki alokasi anggaran it is very tertinggi, difficult for us namun untuk dicontoh. realisasinya Kalau lu masih ke minim di sekitar dinas 0,65%. PU gitu ya, dalam 1 tahun target dia adalah membangun 10 jembatan. Kelihatan tuh kayak oh dari Januari sampai Juni target lu adalah 5 jembatan, sisanya 5 Berikut jembatan adalah dari lampiran Juli tampil sampai untuk Desember. penjelasan Paling kalau ada apa evaluasi kendala-kendala yang berhubungan ketersediaan anggaran atau vendor yang telah whatever that is. Tapi kalau hal seperti ini misalkan penanganan konflik sosial susah cuy, kita kayak dalam 1 tahun mungkin nggak ada tawuran sama sekali. Nah, itu sesuatu yang sangat nggak bisa dipegang kepastiannya gitu, kayak we never know dari gitu. sisi target Kayak fisik, tahun lalu yang 2025 yang sampai pecah di 95,29% DPR itu, kegiatan per UKBP ih, siapa yang sudah tahu? tercapai. Ya kan, yang mungkin Setiap dari UKBP sudah tercapai percikan-percikan konflik-konflik yang kecil sampai dengan akhirnya dominasi sampai gede pemikiran banget sampai nasional bahkan gitu. Itu gara-gara itu udah pasti tahun ini indeks demokrasi kita jelek sih. Kemudian masih Karena ID terdapat itu kegiatan di UKBP yang Ini akan indeks tercapai demokrasi sebesar Indonesia itu, jadi 0,37% yang berada misalkan di ini Dinas 2025 Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, ID Dinas nilai Pendidikan, dan ID Dinas indeks Sosial. demokrasi Indonesia yang keluar di tahun sorry ini kan sekarang 2006 Status Iya. yang keluar di 2006 itu adalah hasil perhitungan dari kondisi demokrasi di 2025. Dinas Pendidikan, Oh, oke. DPPKUKM, ID dan yang Dinas keluar di Sosial. 2005 adalah Dan juga hasil terdapat kondisi 2024. ya, jadi BPS itu ngeluarinnya memang penelitiannya lama, jadi 1 tahun 1 tahun ya, oke. baru keluar. Jadi nanti dari perangkat kondisi daerah, ID itu nanti kan nilainya akan keluar di TW3 155 di around bulan September Hmm. Oktober UKBP 2026, tapi itu sebenarnya adalah yang hasil belum terisi. 2025 yang mana sebenarnya udah ketebak Ini ini kita pasti kita membutuhkan jelek jalur karena gara-gara aspirasi kejadian Kemarin. itu. Oh. Jadi it's quite tricky. juga Kesbangpol itu memohon pendampingan quite dari tricky pihak karena itu tadi ya koordinator intangible dan sifatnya umum, urusannya kayak Luas. ada orang Iya, yang benar. kayak ngurusin itu. Jadi kalau infrastruktur, sumber daya air, kebersihan tuh jelas banget kayak oh kebersihan berarti targetnya adalah dalam 1 tahun ini ada 10 kelurahan di Jakarta yang bebas rumah kumuh, jelas kan. You can see it. Tapi kalau hingga triwulan 1 tahun Kesbangpol untuk menekan 2026 angka konflik, menekan korban bahwa mati, banyak penerima manfaat misalnya dari jaminan kesehatan daerah
sudah persentase penurunan kejadian konflik sosial Iya. itu tuh kayak gimana dapat melihat bersama bahwa untuk misalnya program Cakranot dalam tahap pemodalan sangat orang jadi ya perlu ketika dia membuat evaluasi ini perlu dijelaskan, perlu dinarasikan gitu, to make things sense. That's why kualitas output ini kan gue paham sih kalau dari sisi akademis, dari sisi teori itu kan pasti ya teori lu bilang A sesuai nggak, kalau sesuai oh ya berarti benar nih efektif atau efisien. Cuman in real life ya, di real life scenarios especially kalau di Kesbangpol ya dinamikanya gitu. But actually it's quite, maksudnya gue kenapa Kesbangpol ya karena kan it is quite challenging ya. Gue gak tau nanti gimana lu merumuskan itu kepatuhan, terus apa nih, akutabilitas kinerja itu sesuatu hal yang gue nggak bisa bilang ini sulit, it's quite challenging, it's quite tricky ya di Kesbangpol. Jadi kalau nggak ada apa-apa nih, maksudnya salah satunya kalau di Kesbangpol itu kan ada terorisme, kan dia ada di sana. Salah satu indikator kesuksesan ini adalah ya udah nggak ada apa-apa, nggak ada praktik terorisme. Tapi kalau misalkan ada terjadi misalkan meletus kayak bom Sarinah waktu itu atau di Kampung Melayu waktu itu, ya itu ya bisa dibilang itu bagian dari kegagalan kami, karena salah satu tusi kami adalah monitoring konflik sosial gitu. Jadi hal-hal yang bibit-bibit kecil radikalisme itu bagian dari Wasbang tuh yang sosialisasi kayak gitu tentang wawasan kebangsaan, tentang bela negara. Jadi Kesbangpol dalam satu kesatuan meskipun dia bidangnya itu very spesifik, tapi sebenarnya intinya satu ya, sasarannya satu, sasarannya tujuan sasarannya bangun toleransi dan kerukunan masyarakat multikultural, bidang ideologi kerukunan kemasyarakatan, wujudkan peran aktif masyarakat. All this itu sesuatu yang indah juga. How you can tell kalau orang benar-benar nggak punya niat jahat. Bisa jadi kan pelajar habis terima sosialisasi bela negara, lalu terus habis itu yang kemarin di Jakarta Utara SMA yang dia meledakin masjid, Aku nggak ngikutin tuh berita itu. dia terinspirasi dari tontonan teroris luar negeri. Dan sebenarnya motivasi karena dia dibully. Itu cuy, jadi kayak itu kita kena apa ya, bukan kena tegur tapi ibaratnya kayak jadi kita anjay kita gitu bukan teroris apa yang peledakan, namun juga ternyata disampaikan bahwa terdapat beberapa kendala dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan, yaitu dari Dinas Kesehatan terkait integrasi aplikasi dan data Itu bukan daerah Jakut? bahwa terdapat aplikasi pelaporan sehingga 72 ya? digital nasional dapat memicu ketidaksinkronan data real time, dan hal ini juga menambah beban kerja yang tinggi Wow. program nakes menghambat kemudian entry PNBK. Selain itu, hambatan sosial dan stigma bahwa kayak gini deh Ya, paham. gitu. Jadi dan dia setelah di cross check SMA ini itu sudah pernah dapat sosialisasi gitu, udah pernah dapat sosialisasi tentang ideologi wawasan kebangsaan gitu. Cuma ini balik lagi namanya niat. Iya, peristiwa. Iya, nggak pernah tahu lah. Nggak ada yang tahu niat. Kayak gini mempengaruhi kinerja kita. Gitu. Jadi it's quite tricky ya. Challenging ya. dan rujukan 3 terlambat. Kemudian ke pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana cara instansi mengukur dan memastikan bahwa hasil outcome serta dampak dari program-program Kesbangpol benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas? Bahwa adanya kesenjangan standar seperti terbatasnya Gue harus mengapresiasi, this is like the best question ever. di puskesmas alat Karena OFC di puskesmas kalau gue Lumajang ngejelasin ini melakukan revisi gue 1 agak dan konsep revisi. sorry banget kalau ini Selain itu boring, juga tapi adanya mumpung kapasitas sebenarnya ini kesempatan yang bagus juga sih, untuk kayak kompetensi kader dan nakes dalam it screeningnya takes time for me to understand. Nah,
karena sebelum sini gue kan di Bappenas. Jadi yang tadinya perencanaan nasional sekarang jadi perencanaan Kesbangpol. Jadi gue bisa make sense gitu. Jadi kita itu kan secara ini gue ngomongin makronya perencanaan itu kan memang by design logical frameworknya itu kan ada tujuan atau goals yang gede gitu, misalkan kayak Indonesia Raya Merdeka Sejahtera bla 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 dengan kata-kata yang kata-kata yang utopia. Di bawahnya tujuan ada goals, kan ada outcome. Nah ini yang levelnya itu dampaknya itu kayak gimana. Nah di sini di bawahnya outcome ini ada output. Nah ini kayak hal-hal kecil apa yang dilakukan untuk bisa berdampak. Speaking of Kesbangpol, again kenapa gue disclaimer dari awal, ini adalah urusan pemerintahan umum, ini adalah sesuatu hal yang intangible, this is quite tricky, this is quite challenging, karena gak semua leveling cascading ini bisa rationalize. Jadi kan ini kan bagaimana cara instansi mengukur dan memastikan bahwa hasil outcome serta dampak dari program-program Kesbangpol benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Itu kan levelnya di sini ya. Levelnya itu satu level di bawah goals. Kayak balik lagi, udahlah kita intangible, otomatis opsi untuk mengukur kinerja itu kan limited, right? Jadi mengukur dan memastikan, kalau menurut gue ini kata-kata yang haram untuk digunakan sih. Jujur, kalau ngukur doang sih oke lah gitu. Tapi kalau memastikan dampak dari program tersebut dalam memastikan benar-benar itu kayak my god ya, kayak ini aja kejadian gitu. Jadi kayak gue di sini berusaha untuk realistis. Kenapa gue nggak membeautifikasi mentang-mentang gue lagi diwawancarain terus gue ngebagus-bagusin itu enggak, tapi gue justru berharap dari penelitian lu ini lu bisa mengambil angle kayak ada sesuatu hal, mungkin misalkan nanti lu konsul sama dosen lu, tanya deh misalkan ada temuan menarik di mana Kesbangpol ini mengurusi hal-hal yang sifatnya intangible, sosial politik yang sifatnya dinamis, sehingga kepatuhan internal, pengendalian internal sama akuntabilitas kinerjanya itu nggak bisa dinilai secara saklek. Like, contoh sejahtera itu apa sih? Coba gue tanya, aman itu apa? Rasa aman maksudnya Mbak? Rasa aman. Ketika kita gimana jelasin ya? Kayak nggak takut gitu. Nggak takut apa? Nggak takut dengan situasi keadaan. In terms of what? Spektrumnya itu sangat luas. Wow, Mbak. Security, food security, health security, environmental security, personal security, kayak awet lah. Oke. Nah, jadi untuk mendefinisikan, kalau gue sebenarnya nggak mau mengatakan ini, tapi gue harus katakan ini supaya lu mungkin bayangin. Oh, di Kesbangpol itu biasanya selalu ada kata-kata gini, Kesbangpol itu ngurusin dari yang terselesaikan Kesbangpol itu ngurusin hal-hal yang dari paling banyak haram jadah. sebesar 79,3%. Halal jadah. Sajadah, betul. Sajadah ke haram jadah. Jadi kita ngurusin sajadah, kita ngurusin kerumunan umat beragama sampai haram jadah.
jodoh itu segala sesuatu yang sifatnya dipandang sebelah mata lah, kayak Sebagai misalkan mungkin catatan untuk wilayah prostitusi, LGBT. Jadi kita ngurusin itu semua karena kan itu bentuk bagian dari kerukunan sosial, itu bentuk dari kestabilitasan sosial politik ekonomi. Di sebelah situ tuh paling panjang tuh namanya ya, bidang 10 itu namanya ketahanan ekonomi sosial budaya, ketahanan ekonomi sosial budaya, agama dan kemasyarakatan. Wow. Semuanya diborong kak, gitu. Makanya gue bilang keranjang sampah itu karena itu, jadi semuanya diborong, semuanya sospol itu diborong. Jadi it is very difficult for us to mengukur, apalagi memastikan bahwa itu benar-benar ngefek di masyarakat. Ibarat kata nih, dalam 1 bulan aja gak ada tawuran tuh ya udah bagus kak, gitu. Jadi kayak misalkan kayak dirasakan manfaatnya itu karena itu tadi kita nggak bangun jembatan, kita nggak bikin balai desa, kita nggak ngasih perizinan rumah ibadah, kita sifatnya itu sangat masyarakat sendiri Beneran intangible. iya. Jadi kita memang kalau di sebelah sana itu kan ada intel fokuskan kita pada bisa pengaduan itu saluran air hal-hal yang menyangkut konflik sosial itu dan mereka ada PDAM atau teman-teman PAM. intel tuh yang Kemudian memang dia untuk masuk ke program peningkatan istilahnya pendapatan kayak ke komunitas-komunitas gitu, untuk memastikan atau memonitor bahwa nggak ada yang radikal, nggak ada yang terus. Kalau yang di selanjutnya untuk program kerukunan umat beragama itu kan ada terfokuskan komunitas-komunitas kayak Konghucu, Buddha, kayak gitu yang sering adain dialog silaturahmi antar kepercayaan, yang kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh sifatnya kayak merangkul, sifatnya kita bikin kegiatan yang adem, kita bikin fasilitasi hampir setiap hari. Kita tuh sebenarnya ada audiensi ormas, misalkan nih ormas, misalkan lu punya ormas, let's say kami HMI, kita semuanya menerima. Jadi kita tuh Kesbang Pol tuh kayak pemerintah tapi nggak rasa pemerintah gitu, karena kita tuh netral, kita tidak menghakimi, karena kita semua terima di sini. Jadi sampai ada yang marah-marah, gobrok-gobrok lagi, ya kita terima. Orang demo itu kesini, yang demo-demo di depan balai kota itu pasti ke Kesbang Pol. Kita yang audiensinya tuh kita yang memang ditunjuk, ya emang kerjaan kita yang kayak begitu. Jadi program-program coba benar-benar bisa ngomongkan ya kalau aman damai pasti gampangannya kayak gitu ya. Jadi gue juga bingung juga sih sebenarnya, kayak bagaimana cara instansi mengukur. Jelas gue melakukan evaluasi berdasarkan indeks yang udah ada, tapi untuk kemudian memastikan bahwa hasil dampak Ya di level dirasakan. ini itu kan, berarti kalau dampak tuh di level ini ya, kayak gue memastikan seperti yang tadi sudah disampaikan, toleransi dan kerukunan masyarakat multikultural itu terbangun. Itu kan maksudnya. Jadi kan kalau di level outcome sama dampak, tapi juga gue nggak yakin ketika misalkan Kesbang Pol berhasil membangun toleransi, gue nggak yakin masyarakat akan ini kerja Kesbang Pol. Paham. Jadi memang nature dari tusi kita emang kayak gini, dan nggak apa-apa juga. Ya emang begini. Emang begini adanya. Jadi seru, terutama kalau lagi tahun politik, karena semuanya jadi berkaitan ya. Polda tuh paling sibuk jelas karena dia mitranya adalah semua partai politik. Kita closely sama DPRD secara substansi, tapi juga kita ketahanan ekonomi, sosial, teman-teman ini kewaspadaan juga jaga supaya nggak ada gontok-gontokan konflik antar kepentingan partai kayak gitu. Jadi saling berhubungan. Jadi benar-benar desainer fotonya sih ini, kalau menurut gue lu harus survei ke masyarakat sih ya. Oke. Jadi sebenarnya ketika kayak gitu ya, sebenarnya berarti salah satu tujuan kita untuk tidak flashy atau
clandestine ya istilahnya, kan kita kan kerjanya itu kan behind the spotlight. Oh itu sebenarnya berhasil berarti itu sih. Tapi kalau apakah benar-benar dirasakan mereka mesti tanya masyarakat nanti ya. Siapa yang Mereka tahu kita kan alhamdulillah sih. Oke deh Ibu, mungkin segitu aja kali ya pertanyaan wawancara dari aku, dan aku juga mau terima kasih banyak ke Ibu Dini udah mau menyempatkan dan mau meluangkan waktu wawancara dalam bersama. Terima kasih Bu. Sukses kamu ini ya skripsi.